Oke. Jadi pengusaha atau kritisi, Anda lebih merasa Anda adalah seorang pengusaha. Saya ini singa tua luka. Apa tuh? Jadi kira-kira tahun 2016 Aha. gitu ya. Kita adalah business as usual. Ya. Business as usual. Masih energi berarti ya? Masih energi. Energi, properti. Yes. Nah, Oke. saya merasa waktu itu maaf, ini business as usual. Suatu hari ada pejabat negara yang melakukan tindakan, ini versi saya ya, Ya. melakukan tindakan adalah kurang ajar, tidak etis, Ya. tidak berintegrasi, tidak berintegritas gitu. Ya. Seperti hal anak-anak kecil ini yang saya langsung begitu Oh, bisnis iya. nggak berintegritas, saya bunyi paling kenceng gitu ya. Yang itu yang apa? Staf khusus Iya, milenial itu yang sampai mancing aja diajarin. gaji lebih tinggi dari saya, Pak. Itu yang Karena repot saya kita. masuk tiap akhir. Nah, terus. Jadi waktu itu ada tindakan yang menurut saya harusnya di-challenge atau Oke. dikritik adalah gini. Beliau adalah petinggi BUMN. Aha. Nah, di dunia ini BUMN, badan usaha milik negara, itu bukan kementerian. Oke. Hanya di Indonesia dan Cina, nih saya harus ngomong nih kenceng, yang BUMN itu di bawah kementerian. Oke. Jadi ada yang buka pintu, selamat pagi Oke, Ibu, oke. selamat pagi Bapak gitu ya. Alangkah beratnya perusahaan harus menanggung hal-hal yang protokoler. Oke. Nah, Temasek juga BUMN, Ya. Kasanah juga BUMN, tapi bukan di bawah kementerian. Oke. Nih, Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, kementerian adalah regulator. Bisnis adalah operator. Iya. Begitu regulator dan operator digabung, Disitulah persoalan. di situ persoalannya. Karena dia di atas monopoli. Iya. Dia bisa powerful. Contoh, ini saya kasih harus benar-benar figur supaya sahabat semua memahami. Contoh begini, Mas Elmi memahami contoh gini. Kita buat jamu. Oke. Jamu itu memerlukan, itu tradisional UKM. Kita memerlukan ginkgo biloba, katakanlah gitu. Nah, ginkgo biloba ini harus impor. Oke. Impor. Harus impor. Katakanlah Oke. harus impor. Oh iya, Nah, dari Korea kalau nggak salah. dari Korea. Nah, Oke. lalu perusahaan negara, misalnya katakanlah farmasi besar PT X gitu, itu mengambil haknya untuk impor. Ya. Nah, begitu diambil haknya untuk impor, dia jual ke UKM. Oke. Dia punya margin Oke. karena dia regulator. Ya. Kalau dia operator doang dia nggak bisa. Nah, ini yang saya bilang, begitu regulator sama operator digabung. Ini saya mendadak NKRI saya keluar. Nah, lalu menteri yang lama ini, saya harus ngomong menteri yang lama karena gini, kita harus challenge. Ya. Jadi saya bukan men-challenge individunya, saya men-challenge kebijakannya. Ya. Dia melakukan namanya kerjasama antar BUMN. Ya. Itu kartel. Udah kartel jadi. Mati itu pasti swasta. Iya. Itu. Jadi Dan ini bayangin. yang terjadi sekarang. Iya, jadi udah regulator, operator bergabung, mati kita. Terus sudah begitu, kenapa Anda lebih milih jadi pengusaha daripada seorang kritisi? Nah, disitulah saya mengkelap, istilah bahasa Jawa ini. Hancur, gue bilang kok nggak ada yang ngomong ini, bener nggak? Oke. Kita ngomong, maksudnya ngomong. Jadi kenapa? Karena kebijakan, bayangin kita tender. Ini Iya. contoh ya, ini tender, bayangin. Kita nih, istilahnya saya punya pipa, punya sumber gas, Pertamina yang punya, terus kita tender. Setiap 5 tahun tender, tender seperti biasa. Tapi karena ada kerjasama antar BUMN, swasta dikalahkan karena begitu BUMN minta, anggap pertagas, kita ambil dari langit. Ini bukan realnya. Sinergi BUMN. Kan langsung ditunjuk. Ya. Nah, bayangin. Itu yang menurut Mas Woy tidak fair. Nggak fair, bayangin. Harga kita 10, Ya. harga kompetitor kita 9, Ya. harga dia 13. Masih Karena menang antara 13 dimenangin. Oh, ini terjadi? Ini terjadi. Nah, terus dikerjakannya dikasih di bawahnya. Oke. Yang 9, dia duduk-duduk, direksi. Makanya saya bilang, ini duduk-duduk, seakan-akan berbakti buat negara, dapat margin 4. Yang ngerjain swasta lagi di bawahnya. Itu kan negara rugi, kenapa nggak negara langsung bayar 9? Itu yang saya bilang, bapak-bapak, lo dikadali gitu loh. Itu. Nah, makanya saya bilang saya singa tua luka karena tadinya saya masih diem aja. Begitu perusahaan saya tender, gitu ya. Dan kalah. Nah, harusnya gini, karena kita punya tempat yang lama, kita punya first right to refusal. Misalnya gini, saya tender 10, Ya. Mas Emi kasih 9. Iya. Mas Emi harusnya dimenangin. Tapi karena saya udah 5 tahun megang, saya punya first right to refusal. Pertamina bilang, bisa nggak Bisa kamu nggak turunin ngerjain 9? pakai harga 9? Ya. Kalau Anda bisa, Anda yang menang dong. Iya, saya refuse. Oke. Atau saya punya hak untuk merefuse atau Ya. saya terima. Nah, itu nggak ada karena yang menang 13. Oh, ini
benar kejadian. Kejadian. Tapi Nah, ini berapa tahun yang lalu? itu kan yang lalu. Ya. Karena itu saya singan tua luka, saya bilang Ya, itu. ya. Jadi saya bilang bahwa ekonomi Indonesia pasti belangsak nih. Karena semuanya mendadak yang tadinya bentuk piramida ekonomi jadi begini, Ya. mendadak ininya jadi naik ke atas begini, dan itu BUMN gitu. BUMN. Sekarang orang mengatakan memang BUMN terlalu powerful ya, Pak. Terlalu powerful. powerful. Jadi saya merasa 800 BUMN dari 150 ininya terus menjadi 800 itu Dan keterlaluan. swasta komplain Keterlaluan. katanya banyak nggak kebagian ya. Bahkan lucu lagi nih. Ini saya mungkin mau nggak nyebut nama, nggak enak, tapi harus ilustrasinya mungkin harus terilustrasi. Ini hanya ilustrasi supaya paham. Teman saya pengusaha secure parkir. Suatu hari dia memenangkan 85 miliar secure parkir di Terminal 3 yang baru gitu ya. Dia menang tendernya. Kira-kira untungnya paling 7-8% lah. Ya. Begitu menang di drop. Karena? Di drop. Terus tahu-tahu dia buat cucu usaha yang namanya aerowisata saya lupa Terminal 3 secure parkir. Garuda lah dia. Itu anak perusahaannya Cucu usaha. AP2 AP2, Angkasa Pura secure parkir gitu. Nah, yang 85 ini ke sini, nah baru ini disubkan ke sini. Ya udah nggak ada marginnya. Ya margin dimangkal ini. Teman saya bilang makan dah tuh gitu. Jadi semua diambil begitu gitu. Termasuk ya kita bilang itu mah bukan bisnis karena di sini cuma mantan-mantan orang laskar tak berguna pensiunan dulu dapat income. Itulah yang kita bilang terjadi sentralisasi income. Orang yang tidak bekerja karena dia regulator, ingat. Oke, paham saya. Terus saya masih mempertanyakan apa sikap Mas Owi. Udah begitu kan apakah Anda tuh bukan kritisi lah, memberikan masukan lah ya. Ya. Kenapa akhirnya tetap nekat untuk memilih untuk tetap menjadi pengusaha? Nah, begini, pengusahanya saya tahu bahwa dulu itu pengusaha saya adalah close market. Close market tuh artinya saya menang tender, saya mengerjakan tuh close market. 2017 saya memutuskan seluruh perusahaan saya yang berbisnis dengan close market, bisnis to bisnis, saya pindahkan ke anak saya. Saya bilang, kamu ngelola ini semua, dan apa kata om ini kamu iyain aja. Dan belajar. Kamu cuma belajar doang, ya. Saya bilang. Tapi ini bukan passion saya ya, it's okay. Karena harus someone ada yang di sana, karena kalau enggak lucu. Bisnis adalah about soulmate. Kita setuju ya. Kita pernah pisah itu malah bisnisnya jatuh. Ya. Walaupun ini beli baik-baik. Ya. Karena walaupun cuma 20% main, lu harus ada di sana deh. Anak lu dah. Karena gue perlu vibrasi lo, dan itu lucu. Vibran. Itu. Ya. Jadi bisnis ada mengenai kayak gitu. Nah, oke. Terus sejak 2000